One Piece akhirnya break abis-abisan, break total. Ini sebenarnya berita bagus loh. Dan gue sangat-sangat gak setuju kalau kalian bilang ini adalah berita buruk. Jadi buat yang belum tahu, One Piece tiba-tiba mengumumkan gak bakal lagi tayang untuk beberapa bulan ke depan. Bahkan manganya juga hiatus dulu. Jadi total break. Gak hilang, gak juga tiba-tiba menguap, akan dilanjutkan. Tapi mohon sabar, break dulu. Dan breaknya bukan 1 chapter, 2 chapter, bukan 1 episode, 2 episode. Setengah tahun. Dan iya, ini adalah berita bagus. Dan menurut gua ini adalah hal yang seharusnya diambil sama berbagai macam pihak yang terlibat dalam proses pembuatan One Piece. Tenang aja, gua akan kasih tahu kenapa ini adalah sebenarnya berita bagus dan juga keputusan yang bagus. Jadi buat para fans One Piece yang gak terima One Piece hiatus dan bilang ini adalah kabar buruk, sabar. One Piece, manga yang udah bertahan puluhan tahun di dunia ini, one of the biggest, one of the longest, dan bahkan fandomnya itu selalu nambah mulu, nggak kurang-kurang. Ya kalau kurang sedikit-sedikit lah. Ya kayak gua aja gitu yang kayak lagi males ngikutinnya. Mulai kelamaan, mulai capek, masih menunggu magicnya Oda yang belum keluar-keluar. Tapi you get my point lah. Gue bukan benci One Piece gitu, kayak menyumpahi dan mengutuk One Piece gitu. Gue benci kualitas One Piece yang sekarang. Tapi apakah gue tetap nunggu One Piece tamat? Iya, gue pengen tahu One Piece itu apa. Gue pengen tahu kreativitas Oda itu batasannya sampai mana. Nih One Piece kira-kira apa? Buat gue aneh aja gitu kalau ada yang komentar, kok lu benci masih nonton? Ya emang kenapa? Boruto aja masih gue baca sesekali, kalau misalnya gue iseng tetap benci. Tapi gini, mari kita bahas One Piece aja. Jadi buat yang belum tahu, One Piece itu bikin pengumuman besar-besaran yang bilang bahwa mereka animenya akan cuti selama 6 bulan alias setengah tahun. Tentu alasan yang dipublikasikan adalah ya biar meningkatkan kualitas animenya dan lain-lainnya. Tapi bukan berarti One Piece sebenarnya hilang begitu aja, karena ada beberapa episode spesial yang gue tunggu-tunggu banget, yaitu adalah One Piece Fan Letter yang disutradarai sama Megumi Isatani. Itu terbaik lah, beliau tuh penyelamat One Piece tuh Megumi Isatani kalau mau tahu ya. Begitu juga dengan mangganya pun mengambil hiatus juga, kira-kira 2-3 minggu gue lupa, tapi ya cukup lama lah hiatusnya. Tapi ini bukan pertama kalinya gitu kalau Oda ambil hiatus panjang. Tapi animenya ini pertama kalinya hiatusnya panjang banget sampai setengah tahun. Buat yang manga, beberapa orang bilang kalau katanya ini Oda mulai sakit, mulai nggak sehat, mulai dikhawatirkan. Ya sebenarnya masuk akal gitu, karena Oda juga udah nggak muda lagi dan dia berpuluh-puluh tahun hidupnya cuma buat One Piece doang. Dan One Piece sendiri pun sebagai project itu udah kayak bukan manga dan anime doang. Ada movie-nya, ada live action-nya, bahkan ada pop-up-nya, ada kolaborasinya, yada. Jadi Oda bukan lagi anak muda yang berkreasi dan bebas gitu, melainkan orang tua yang ditekan dengan waktu. Tapi Oda sendiri sudah mendeklar kalau sebenarnya dia nggak dalam keadaan sakit, tapi dia berusaha untuk menjaga kesehatannya biar nggak sakit. Kira-kira gitu pesan yang gue tangkap. Tapi kalau misalnya kalian mau tahu, ini pesan Oda sebenarnya. Ini terjemahan dari berita ya, gue nggak tahu beneran terjemahannya bagus apa nggak. Koreksi gue kalau misalnya ada kekeliruan. I'll take a 3-week break. I'm not sick or anything. I'm going to worry my reader excessively this day because of Toriyama Sensei incident, but it's about my body. Just think of it as a maintenance. I also have to think about what the heck One Piece as a treasure is. Oda, Maret 2024. Hah? What the heck One Piece as treasure is? Sepertinya ada yang mau ganti ending lagi. Dia tiba-tiba bingung, One Piece sebagai harta karun tuh apa ya? Ini bercanda? Atau dia bener-bener low-key bilang, bentar ya, ini One Piece apa ya? Waduh. Tapi gue punya perspektif lain terhadap kejadian ini. Kenapa One Piece bisa hiatus besar-besaran kayak gini? Pertama adalah One Piece itu, animenya itu udah tayang lama banget dan istirahatnya sebentar banget. Problem yang paling fatal yang menurut gue adalah ini, pasti lu pada yang cukup ngikutin dunia dan industri anime dan manga udah tau lah. Yaitu adalah balapan. Nah, ini yang terjadi kalau lu lihat kan. Di manga, itu aja udah mau masuk Elbaf, ya kan? Udah kelihatan Loki nih, udah masuk Elbaf, oke? Anime ini bentar lagi kelar nih di Egg Island. Kebalap, Pak. Kebalap bentar lagi nih. Jadi kalau kereta tuh jaraknya bukan lagi antara Bogor sama Cawang gitu. Ini jaraknya udah antara Cawang sama Tebet gitu. Bisa kesalip nih, bisa kesalip parah. Lu pada udah nonton Gintama pasti paham deh. Dan ini udah dijelasin cukup baik juga gitu sama Gintoki, bahwa ya kalau misalnya udah kejadian kayak gini, solusinya biasanya ya paling bener hiatus gitu loh. Tapi ada juga solusi yang sering banget terjadi juga di masa lalu, nggak cuma di One Piece, di banyak anime lainnya, masuklah arc filler. Nah, ini arc filler ini tuh sebenarnya agak-agak problematiknya cukup parah gitu. Tujuan arc filler ya memang untuk memberi jarak gitu loh antara manga ya, source materialnya dengan adaptationnya nih, yaitu animenya.
Jadi biar agak lebih berjarak nih. Jadi dibikin stasiun-stasiun bohong-bohongan gitu. Jadi kalau lu pada yang naik kereta tau lah, ada Cawang, ada Tebet, nanti mungkin di antara Cawang sama Tebet dimasukin apa ya kira-kira tuh? Stasiun Tebet Timur lah atau Tebet Selatan lah gitu. Ada stasiun baru lagi atau Tebet baru atau Cawang lama, Cawang baru. Biar ada jarak gitu. Gue pakai analogi ini, paham ya? Bukan beneran ada stasiun ya. Tapi dampak dari filler seperti yang kita tahu lah, itu bisa mengacaukan grand design dari cerita anime atau manga itu sendiri. One Piece bukan pertama kali bikin filler. Udah banyak filler yang cukup mengganggu sebenarnya. Walaupun ada beberapa juga yang oke lah. Yang dimana filler ini tuh nggak bisa yang kayak tiba-tiba muncul juga gitu. Nah, ini studio juga mesti kamu tweet orang yang bisa ngisi filler, dan fillernya ini nggak ganggu grand design-nya Goda. Tapi bayangin aja kalau misalnya Odanya juga masih belum selesai nih sama apa yang dia kerjain, terus jangan sampai tabrakan, jangan sampai melampaui, jangan sampai ngelompatin, jangan sampai ngerusak dunianya. Wah, jadi bisa kacau banget tuh filler. Jadi ya, ini adalah sebuah keputusan yang bagus sih, biar hiatus besar-besaran dulu dua-duanya, biar jadi lebih lebih berjarak dan lebih jelas gitu. Makanya kan yang di anime ada ini kan remaster apa remake ya sebutannya. Ya diperbagus lah itu Fisherman Island. Entah mungkin berlanjut sampai Doflamingo, berlanjut sampai Wano dan lain, kita nggak tahu. Tapi ya yang pokoknya ini adalah upaya untuk membuat jarak-jarak tersebut tuh semakin lebar gitu. Animenya bisa santai, nggak perlu panik bentar lagi ngebalap Oda, dan Odanya pun tim original source ini bisa nyantai gitu, bisa chill down, nggak yang kayak wah lihat belakang udah ada anime nih, ngebut gitu kan, akhirnya asal-asalan bikin chapternya atau terburu-buru atau gimana. Apalagi kadang-kadang juga ada break, Oda juga lagi kurang baik lah kondisinya, bukan sakit tapi ya dia butuh maintenance dirinya, hidupnya, jadi bisa chaotic tuh kalau dilanjutin terus ini anime nggak berhenti-berhenti sama mangganya. Makanya hiatus dulu. Berikutnya adalah emang butuh hiatus karena Odanya sendiri udah mulai agak kacau balau mungkin ya bikin manganya, karena kalau lu baca Reddit atau lu main-main ke Twitter udah mulai kok banyak orang ngomongin bahwa banyak banget inkonsistensi karakter design, panel, dan kejadian-kejadian berikutnya kayak tiba-tiba tas Nami hilang atau apa pedang Usopp hilang dan lain-lain. Jadi kayak nggak konsisten gitu, kelupaan, keburu-buru dan lain-lain. Jadi kualitasnya cukup kurang oke. Hal ini nggak terjadi 1-2 kali gitu. Yang gue inget banget bahkan ini satelit-satelitnya si Albert Einstein si Oda itu salah masukin input nomor, input data dan keterangan kan, direvisi di chapter berikutnya. Yada. Jadi kayak ini mulai kacau. Makanya butuh tone down dikit nih, pelan-pelan dikit nih. Jangan diuber-uber lagi nih, bisa kacau balau kalau nggak. Nanti bukannya tamat malah dipanjang-panjangin lagi, nggak tamat-tamat. Dan yang ketiga tentu alasan yang paling jelas juga, dan gue rasa semua orang juga ada sadar bahwa One Piece animenya itu makin kesini makin susah. Dulu bikin animenya itu bener-bener ya gue bisa bilang asal jadi. Lagu dipanjangin sampai 5 menit, terus habis itu recap 5 menit, terus habis itu baru masuk inti cerita, tapi ketemu orang cuman adegan lari, terus sama orang nganga 5 menit, terus ketemu musuh dong, mata gitu kan, tangan Luffy kotak-kotak 15 menit, terus NPC gitu, terus ada Chopper ketakutan sama Nami gitu, terus ending, abis itu episode yang akan mendatang 20 menit sendiri tuh, abis itu lagunya dipanjangin lagi jadi 3 jam lah. Ya lu ngerti lah maksud gue, itu One Piece era-era ini kan Cake Island dan kawan-kawannya tuh, lu bakal kayak wow ngapain gue nonton One Piece ya. Makanya gue bilang One Piece tuh anime yang jelek pada masa itu, dan emang kurang banget pak. Kalau lu bilang itu bagus, wah lu udah keras banget jadi fandom anjir. Aku ya anjir itu kurang, itu buru-buru, itu asal jadi, asal geprek. Tapi kalau kalian sadar, akhir-akhir ini One Piece mulai berusaha untuk memperbaiki kualitasnya. Tentu kalau bukan karena data, karena apa lagi gitu, bahwa orang-orang udah mulai jengah sama One Piece yang model 15 menit lagi, 15 menit recap, 15 itu. Orang jengah, orang jadi nggak nontonin, jadi kayak percuma bikin, jadi kayak barang nggak laku. Manganya sih laku-laku aja, animenya makanya kalau nggak salah pas di Wano itu mulai ada sedikit perbaikan, dan bahkan ada episode-episode spesial gitu yang kayak bagus banget didirect sama Megumi Isatani. Jadi kalau kalian ngeliat One Piece tiba-tiba episodenya kayak bagus banget, itu biasanya didirect. Gue nggak tahu ya apakah dia semua, apakah ada yang lain. Megumi Isatani itu director yang wow. Wow, dunia beruntung dia dilahirkan dan dia kerja buat Toei dan Oda. Episode yang paling gue suka itu waktu si Chibukai dibubarin. Itu keren banget. Itu Megumi Isatani bilang I am the man, tau gak lu? I am the man nih. Kalau lu kasih gue waktu, kasih gue resource, episode One Piece tiap hari kayak gini nih. Ya, mau gak lu? Mau tahan, hiatus dulu kalau gitu. Terus kalau gak salah yang terakhir juga Garp lawan itu Megumi Isatani gak sih? Pokoknya episode-episode yang bagus itu kan jadi cukup viral juga. Banyak orang ngeklip, banyak orang nyebarin, banyak orang ngomongin. Jadi emang episode yang bagus itu
ditunggu orang dan bisa rame diomongin orang dan bisa balik gitu ke kantong para yang berkepentingan. Ya tapi hal kayak gitu nggak bisa dibuat tiap minggu gitu. Mati anak orang, animator-animatornya, semua orang di behind the scene yang ngurusin ya gempor, Pak. Yang biasa itu juga bisa gempor orang, Pak. Jadi jelas banget kan dibilang untuk mengejar kualitas ya tentu perlu waktu. Dan sekarang dibuatlah waktunya untuk dibuat jauh lebih baik. Dimana juga kalau kalian sadar persaingan industri anime itu sudah semakin kenceng banget. Para studio-studio yang baru juga mulai menunjukkan giginya. Salah satunya kayak Science Saru di Dadadan. Jadi kalau mengandalkan fanboy-fanboy doang nggak kuat. Mesti ada peningkatan. Fanboy-fanboynya udah pada sadar, udah pada kritis gitu. Nggak bisa kita dikasih anime kayak gini. Mampus lu Blue Lock. Jadi itulah hipotesa gue ya. Dugaan gue, argumen gue sebagai orang yang pernah cemplung ke industri kayak gini, punya teman-teman yang kerja juga di bidang kayak gini. Menurut gue itulah alasan lebih mendalamnya kenapa ada hiatus besar-besaran kayak gini. Dan itulah kenapa itu adalah berita bagus sebenarnya. Kalau lu fans One Piece, kalau lu ngefans banget sama Oda, lu bisa dapetin kualitas-kualitas pertarungan kayak Garp versus si Aokiji, si Chibukai dibubarin, terus yang Parallel Universe Luffy sama Goldie Roger, itu lu bisa nikmatin tiap minggunya kalau lu sabar. Jangan minta tayang mulu. Sabar. Berikan mereka waktu, berikan mereka nafas, berikan mereka waktu istirahat dan sabarlah gitu. Gue yakin gue udah jauh lebih tua daripada kalian ya. Penonton gue rata-rata 18-24 gitu. Gue aja yang jauh lebih tua itu malah pengennya sabar, ngerti gak lu? Pengen jangan buru-buru. Kalau yang muda yang umurnya kayaknya masih jauh di bawah gue, pengennya buru-buru banget gitu. Kayak lu keburu mati gitu sebelum One Piece tamat. Tapi lu pilih mana? Beneran bisa dapet tamat tapi tamatnya kurang, atau lu sabar, lu wibugar sana biar lu stay alive gitu, dan lu akan mendapatkan One Piece dengan chapter manga yang lebih bagus, yang lebih proper penulisannya, bahkan penggambarannya, dan anime yang didirect sama Megumi Isatani. Itu berita yang luar biasa kan? Nah, jadi gitu penjelasan tentang kenapa One Piece itu hiatus besar-besaran dan perspektif gua, takes gua terhadap hal ini gitu. Jadi bener-bener ini adalah berita bagus, harusnya kalian support, harusnya kalian bersabar. Men, cuma 6 bulan. Di luar sana banyak banget puluhan atau mungkin ratusan anime yang gak dapet season terbaru dan tiba-tiba 12 tahun baru hadir segala macam. Ini cuma 6 bulan. Sabar. Jangan kelihatan kayak wibu angkatan Covid gitu lah. Santai aja. Jangan minggir lu karbit nih. Tapi kalau menurut kalian para fans One Piece gimana? Komen di bawah. Kalau misalnya ada informasi tambahan yang mungkin baru keluar setelah ini editing dan gue jadi terlambat, tolong bantu gue tambahin di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya gue juga ada informasi yang keliru, silahkan koreksi di kolom komentar di bawah. Dan kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan anime, manga sampai seribet ini, kalian bisa support gue dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound ya. Megumi Isatani, terima kasih telah hadir dan memberikan One Piece warna baru. Gue nunggu fan letternya nih. Ya, trailernya sih udah keluar, bagus. Kita tunggu.